illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdihi, 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 subhanallah wa bihamdihi. Ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Binti usulun taghashabi rahmatil al-Fatihah. Bidahan syaitanir rajim. Ya kana wa ya kana sayyidina sallallahu alaihi wasallam ya syahlihi waradhdallin amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa fi'lan wa fi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad khalqi wa nasi wa jannati rasul kalimatik. Allahumma waffaqna fi hadhihi sa'a syarif wa mubarak min khairat. Allahumma la fi a'malina sunnatan wa jasanna ya rabbil alamin. Allahumma qabul iqbal. Allahumma sisau zalika min hadiyatin wasi'ah rahmatan minka nazila wa barakatan syamilah. Nuqul hadarat yasin syafina rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sunna rabbi akhwana min anbiya wa sin salatu wa salam alaihi wa alihi majma'in. Salikun ya sahabal khurabah wa tabi'ina tabi'in ila yaumiddin. Sunni jamil awliya wa syahada wa sunnat rasulina maka nuhalatun wa syarika yang warubiha khususan menisahun nabi sahabi al-marhumah Amnah binti Basri usuliha wa furiha wa rahi walidina walidikum masyakhina wa masyahikum qarabatina qarabatikum awmatina awmatikum awmatin muslimin ajin susan malasa ila waladakir Allahumma asli sawab dhalika min ilahi Allahumma ja'al fida'alahum minan nar asqalahum minan nar syara'alahum najata minan nar Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afi'afu anhum wa kirim nuzulahum wa sim dakhalahum wa jalitana masahum wa syam fi sunnati nabiyin والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وأنت التواب الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pada malam hari yang penuh keberkatan ini kita kedatangan salah satu daripada cucu baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kedua kali beliau datang ke tempat majelis kita, yaitu Habib Idris Muhammad Asegaf dari Bangil, pimpinan Pondok Pesantren Asy-Syakirin Bangil, Jawa Timur. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita, keluarga kita, kampung kita ya rahmat Allah, keampunannya, keselamatannya dunia wal akhirat. Maka secara kita langsung saja kita serahkan waktu kepada Habib untuk menyampaikan tausiahnya kepada kita. Amin. Boleh fatabil masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam musalla yang penuh barokah ini, insyaallah dengan takmir-takmir yang insyaallah semoga diberi sehat walafiat, panjang umur, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, para hadirin wal hadirat sekalian, wabil khusus akhina Al-Ustaz Sofwan, semoga sidin diberi sehat walafiat. Melanjutkan daripada kitab yang kita baca pada bulan-bulan yang lalu atau tahun lalu ya. Mungkin semoga istiqomah ulun ke Banjar ini.
Nah, itu kemarin kita terangkan tentang awal kitab, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, hamdalah dan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi dengan singkat, Bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya ada 5. Yang pertama adalah wajib, seperti di dalam sholat kita membaca Fatihah itu pasti ada bismillahnya menurut madhab Imam Syafi'i. Menurut madhab Imam Syafi'i bahwa membaca basmalah di dalam suratul Fatihah adalah wajib. Kalau tidak dibaca tidak sah Fatihah kita. Kalau sudah tidak sah Fatihah kita, maka tidak sah pula sholat kita. Maka hukum yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah sunnah, yaitu membaca basmalah sunnah tatkala di segala keadaan. Mau pakai pakaian, baca basmalah, buka toko, baca basmalah, masuk rumah, keluar rumah, mengaji, menghafal mencatat sesuatu, surat atau kitab dan lain sebagainya, makan, minum, tidur, semuanya disunahkan membaca basmalah. Yang ketiga, hukumnya makruh membaca bismillah tatkala melakukan hal-hal yang makruh, tapi memang asli makruh, seperti mencabut uban. Ya, kalau makan bawang seperti yang saya jelaskan waktu itu, tetap baca basmalah. Makan bawang mentah, ya, makan bawang mentah itu makruhnya bukan asli. Makruhnya itu kalau mau berangkat ke masjid, mau sholat, makan bawang mentah, kada ada kesempatan untuk menghilangkan daripada bau bawang tadi di mulutnya. Ada kesempatan. Kalau ada kesempatan, maka makan bawang mentah hukumnya mubah, ada masalah, tidak makruh. Seperti sebagian orang berpendapat bilang makruh makan bawang mentah, kada makruh. Makruhnya itu kalau mau ke pengajian, mau perkumpulan dengan kaum muslimin, atau sholat Jumat atau sholat jamaah, itu menjadi makruh kalau kada ada kesempatan untuk menghilangkan bau tersebut. Yang keempat yaitu mubah, artinya kada dapat dosa, kada dapat pahala. Baca basmalah mubah di sesuatu hal yang mubah, seperti memindah lemari dari satu tempat ke tempat satunya. Apa faedahnya? Kada ada faedahnya, bosan aja. Bosan lemarinya sebelah sini, belum taruh sebelah sini lah. Nah, itu bismillahirrahmanirrahimnya menjadi mubah. Haram tatkala melakukan hal-hal yang haram seperti mencuri, minum minuman keras dan lain sebagainya, lalu membaca basmalah di atasnya perbuatan haram tadi, maka basmalahnya juga haram. Basmalahnya juga haram. Jadi ada 5 hukumnya membaca basmalah tadi. Yang kedua, membaca alhamdulillah Rabbil alamin, itu artinya Rabb, kemarin saya terangkan artinya yang memiliki. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbil alamin. Rabb artinya Tuhan atau pemilik yang memiliki al-alamin, yaitu alam semesta. Artinya alamin ada 2. Yang pertama yaitu segala selain Allah, itu namanya alam semesta. Apa alam semesta? Kullu ma siwallah, segala apa saja selain Allah, itu yang dimaksud al-alamin. Ada yang mengatakan al-alamin adalah yang berakal saja, makhluk-makhluk Allah yang berakal, yang diberi oleh Allah akal. Siapa? 3, malaikat, jin, dan manusia. Artinya segala puji bagi Allah, Tuhan
makhluk-makhluk Allah yang berakal. Karena merekalah yang diberi taklif. Taklif artinya tuntutan. Ya, tuntutan. Lalu wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, salawat kalau dari Allah itu rahmat, kalau dari malaikat itu istighfar, kalau dari kita kepada Nabi Muhammad itu namanya mendoakan. Ya, mendoakan. Insyaallah ingat ya, ulun kembalikan ingatannya biar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, pertama yang menamakan Nabi kita dengan nama Muhammad adalah ibunya sendiri, yaitu Siti Aminah bintu Wahbin. Beliau setiap bulan bermimpi para nabi-nabi yang dahulu, mengisyaratkan anak pian ini adalah pemimpin penghulu daripada bumi dan akhirat, maka namakan dengan Muhammad. Ya, semua para nabi-nabi mendatangi Siti Aminah mewasiatkan untuk menamakan anaknya dengan Muhammad. Ada yang mengatakan yang menamakan Rasulullah dengan Muhammad adalah kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Jangan bebandir Abdul Muttalib. Kadang-kadang sebagian orang mengatakan Abdul Muttalib, ya, keliru membacanya, tidak dosa, tapi yang lebih bagus itu Abdul Muttalib, toknya yang tasydid, Muttalib bukan Muttalib, bukan Abdul Muttalib salah, tapi Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib kakeknya Rasulullah ini orang hebat. Kakek-kakeknya Nabi Muhammad itu apakah menyembah Allah SWT? Tentunya. Di dalam zaman jahiliyah di kota Mekah itu ada beberapa keluarga yang masih mentauhidkan Allah, kada menyembah berhala sama sekali. Masih ada beberapa rumah di kota Mekah yang tidak menyembah berhala, termasuk rumahnya ibunda Nabi Muhammad, yaitu Aminah bintu Wahab, Az-Zuhriyah, dan juga rumahnya Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarahnya nyata di dalam kitab-kitab bahwa ibunda Nabi Muhammad itu melarang Rasulullah tatkala mau wafat. Sidin bersyair, di antara syairnya, wahai anakku, la ta'budil asnam, jangan kamu menyembah berhala. Wasiatnya ibunya kepada Rasulullah SAW, jangan kamu menyembah berhala seperti kaummu itu. Maka jelaslah Siti Aminah adalah seseorang yang akan selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mereka, ibu dan ayahnya Nabi ini dan kakek neneknya itu di zaman tidak ada kenabian, zaman kosong dari kenabian itu, kada ada hukum, semuanya masuk surga. Mulai kada adanya Nabi Isa sampai umurnya Rasulullah 40 tahun, itu yang meninggal di masa itu, kosongnya kenabian, itu masuk surga. Kenapa? Karena mereka kada ada utusan yang datang. Kalau ditanya di pengadilan nanti, kenapa kamu kada menyembah Allah? Tidak ada nabi yang kamu utus, wahai Allah. Betul, masuk surga aja. Ya, nah, diadili sama Allah. Allah Maha Adil. Kada ada nabi, ya sudah masuk surga. Dan termasuk ayah ibunya Nabi Muhammad, termasuk hidup di zaman fatrah. Artinya fatrah di sini kekosongan dari kenabian. Pertama itu. Yang kedua, ayah ibundanya Nabi itu masih berpegangan dengan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, mentauhidkan Allah, kada menyembah berhala. Itu satu keluarga itu seberataan.
Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa taqallubaka fis sajidin, kamu wahai Muhammad dibolak-balikkan oleh Allah as-sajidin, kepada orang ahli sujud, ahli sujud. Artinya ahli nyembah Allah. Wa taqallubaka, berbolak-baliknya pian wahai Muhammad dari sulbi ke rahim, dari sulbi ke rahim, rahim ke sulbi. Itu seberataan ayah ibunya Nabi sampai Nabi Adam, seberataan itu adalah orang Islam. Jadi nasabnya Rasulullah kada ada satupun yang kafir. Min ladun Adam, mulai Nabi Adam sampai lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita yakini seperti itu. La Azar, ayahnya Nabi Ibrahim, apakah itu ayahnya bujur? Kada. Azar yang ada di dalam Al-Qur'an itu bukan ayahnya Rasul, bukan ayahnya Nabi Ibrahim, tapi ayahnya Nabi Ibrahim lain Azar. Azar adalah pamannya Sidin, pamannya Nabi Ibrahim. Azar. Katanya Nabi Ibrahim, ya abati, wahai ayahku, la ta'budis syaitan, la ta'budil asnam, janganlah kamu menyembah berhala. Ya. Banyak ya abadi, ya abadi, ya abadi. Ada 4 atau berapa kali Nabi Ibrahim mengatakan ya abadi. Dan abun itu di dalam bahasa Arab tidak harus ayah. Tidak harus ayah, bisa ayah, bisa apa? Paman. Ya. Kalau walidun, walid itu pasti ayah. Kalau abun belum tentu ayah, bisa paman. Kalau walid itu pasti ayah yang melahirkan kamu. Ayah dan ibumu namanya walidun wa walidatun. Dan Nabi Ibrahim setiap kali menegur Azar itu pakai kata abun, abun, abun. Ya, dalam Al-Qur'an. Tapi di akhir umurnya Nabi Ibrahim itu beliau mendoakan orang tuanya dengan doa ampunan. Kira-kira bolehkah mendoakan ampunan kepada orang kafir? Hukumnya tidak boleh. Ya, kada boleh mendoakan apa? Orang kafir ampunan Allah. Mana dapat ampunan? Kada dapat ampunan kalau orang kafir, ya kan? Jadi kada kawah mendoakan orang kafir dengan ampunan Allah. Ampunilah fulan, fulan kafir, matinya kafir, kamu doakan dapat ampunan Allah, mustahil. Ya, mustahil. Nah, kalau yang meninggal dalam Islam, yang bertahlilan tadi, ya muslim, muslimah, kita doakan ampunan, masih kawah. Tapi kalau kafir kada kawah, sudah putus sudah. Maka Nabi Ibrahim di akhir umurnya setelah membangun Ka'bah dan lain sebagainya mendoakan ayahnya yang bujuran dengan doa ampunan. Rabbil firli wali walidayya, ya Allah ampunilah ulun dan kedua orang tua ulun. Apakah Nabi Ibrahim salah ini? Kada salah. Tak mungkin Nabi Ibrahim kada kenal fikih. Paling alimnya manusia yaitu para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus cerdas. Kada boleh dibodoh-bodohi sama YouTube. Ya. Ayah ibunya Nabi masuk neraka. Anda tahu Nabi Muhammad SAW dengan sebab beliau miliaran manusia, mungkin bisa jadi triliun manusia, dengan sebab beliau masuk ke dalam surganya Allah SWT. Kita ini insya Allah seberataan berkatnya Nabi Muhammad masuk ke dalam surga, dapat syafaatnya Sidin. Sidin memberi syafaat. Ya. Dan beliau Nabi Muhammad ini manusia yang paling banyak berwasiat bakti kepada ibu, bakti kepada ayah. Siapa yang nyuruh kita bakti kepada bapak dan ibu? Rasulullah SAW.
Ya. Rasulullah menyuruh kita untuk berbakti. Apakah Nabi Muhammad kada bakti dengan ibunya sampai kawah masuk neraka? Pian bayangkan juga. Durhaka Nabi Muhammad sampai bapak ibunya masuk neraka. Ini orang tolol saja. Tolol bin bodoh. Bin apa namanya? Kata orang Banjar apa? Bungul. Ya. Bungul. Wah, kurang ajar terhadap Nabi Muhammad SAW. Kada punya sopan, kada punya akhlak dengan Nabi Muhammad, mengatakan bapak ibunya Nabi di dalam api neraka. Mengislamkan banyak orang, menyelamatkan triliunan manusia, disuruh berbakti kepada bapak ibu kita seberataan, tapi Nabi Muhammad bisa masuk api neraka, bapak ibunya hasya wa kalla, sama sekali kada mungkin. Ini keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan sampai berubah sedikit pun daripada jalur ini. Hati-hati, berakidah ayah ibunya Nabi di neraka, hati-hati. Kira-kira pian bisa menatap wajahnya Nabi Muhammad? Pian di dunia ini mengatakan bapak ibunya Nabi di neraka, gembar-gembor, menyarukan seperti itu. Nanti waktu di telaga Nabi, pian bersalaman dengan Nabi, yang mengatakan itu melihat Rasulullah ini, kira-kira berani apa kada? Ya Rasulullah, katanya malaikat, ini orang yang mengatakan bapak ibunya pian di neraka. Kira-kira patuh apa kada sama Nabi ini? Ya, bukan malu lagi, bisa sembunyi di belakang sana, di pojokan mahsyar sana. Ya, kada berani menatap wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ala alihi wa sahbihi wasallim, dan kepada keluarga dan para sahabatnya, dan semoga salawat dan salam diperuntukkan kepada mereka. Kita sudah jelaskan kemarin tentang arti daripada keluarga dan sahabat. Siapa keluarga itu? Keluarga ada 3 macam. Yang pertama adalah maqamud doa. Maqamud doa, tingkat dapat doanya Nabi. Siapa yang dapat doanya Nabi? Semua orang Islam, lelakian, bebinian, yang taat, yang maksiat, yang ahli pendosa, seberataan dapat doa dari Rasulullah. Ya, Siti Aisyah pernah suatu saat didoakan oleh Nabi Muhammad, ya Allah, ampunilah Aisyah, istriku ini, yang dahulu, dosa yang akan datang, yang sembunyi-sembunyi, yang terang-terangan, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Didoakan untuk diampuni segala dosanya. Sampai terlihat di wajahnya Siti Aisyah ini reaksi gembira. Gembira himung. Sayyidah Aisyah ini sampai kelihatan pada dirinya. Katanya Rasulullah, pian gembira dengan doa ulun ini wahai Aisyah, saya seperti terbang ya Rasulullah, gembira sekali. Katanya, wahai Aisyah, ini doa aku lantunkan setiap malam untuk umatku. Ini doa setiap malam aku meneteskan air mata untuk umatku seberataan. Jadi kelasnya doa itu semua umatnya Nabi Muhammad adalah keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan berkecil hati, walaupun ahli maksiat tetap dianggap keluarganya Nabi. Ya, ulun kada Habib, kada masalah. Ya, kada masalah, kada pengaruh. Itu Salman Al Farisi dari Paris sana, dari Iran. Iran itu bukan Arab. Kayak Indonesia ini sudah bukan Arab, ya kan? Nah, tapi menjadi ahlul bait. Salman minni ahlul bait. Salman, saya masukkan golongan kami ahlul bait. Bukan orang Arab. Ya, jadi ahlul bait. Kenapa? Cintanya yang hebat dengan Nabi Muhammad SAW mendarah daging pada diri sendiri.
Jadi sama aja. Ya, semoga kita semuanya termasuk orang yang bahagia dunia akhirat. Ya. Yang kedua, maqamul madah, makom pujian. Makom pujian artinya pean dapat pujian dari Nabi Muhammad. Keluarganya Nabi di kelas pujian. Ini kelas berat ini. Ya, kelas istimewa. Yaitu apa? Orang-orang yang bertakwa dari umatnya Rasulullah. Ini kelasnya nanti dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun itu orangnya, kulitnya, warnanya apapun, bahasanya, bahasa apapun, bertakwa kepada Allah, maka dia akan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu kelas zakat. Kelas zakat ini artinya diharamkan bagi mereka untuk menerima zakat. Diharamkan bagi mereka untuk menerima zakat. Zakat itu kotoran daripada hartanya seseorang. Nah, ini seseorang yang sugih punya harta, kotorannya itulah zakat yang dikeluarkan. Harus dikeluarkan karena kotorannya harta. Kalau kada dikeluarkan bahaya. Ya, kotoran dimakan, gimana? Penyakit. Nah, maka kotorannya mereka, kotoran hartanya mereka itu kadakawah diberikan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW yang kelasnya kelas zakat ini. Ya, yang kelasnya kelas zakat. Siapa mereka? Yaitu keturunan daripada Hashim dan Muttalib. Muttalib adalah saudaranya Hashim. Ya, Hashim punya saudara namanya Muttalib. Keturunan dua ini, Hashim yaitu para habaib ini semuanya keturunan Hashim. Ya, yang kedua Muttalib. Muttalib ini termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini bukan keturunan Hasan dan Husain, bukan keturunannya Rasulullah Sayyidina Imam Syafi'i, tapi keturunan Muttalib. Ketemu di Rasulullah di siapa? Ayahnya Hashim. Hashim bin Abdi Manaf, ya. Itu. Jadi Imam Syafi'i itu alun Nabi, keluarganya Nabi, tapi bukan ahlul bait. Lalu siapa ahlul bait? Ahlul bait adalah keturunan dari Hasan dan Husain. Ini saja namanya ahlul bait. Dan keluarga dan para sahabat Nabi itu siapa? Para sahabat Nabi yaitu yang berkumpul dengan Rasulullah SAW, masuk Islam dan mati dalam keadaan iman. Lalu berikutnya Arkanul Islam khamsatun, rukun-rukun Islam ada 5. Belum pelajarannya, masih baru kemarin ini. Yakfi ini aja cukup satu. Yakfi ya. Yakfi wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu penjelasan berikutnya yaitu fasal yang pertama arkanul Islam, rukun-rukun Islam ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Rukun Islam, Islam itu artinya yaitu pasrah, al-istislam, artinya al-inqiyad lil ahkam syar'iyyah al-amaliyah. Kita patuh tunduk dengan hukum-hukum syariat yang diamalkan. Ya, ini masalahnya haram, ini masalahnya halal. Kita tunduk, dibilang halal dikerjakan, dibilang haram ditinggalkan. Kalau sudah pian tunduk dengan itu, namanya pian orang Islam yang sejati. Ya, disuruh sholat 5 waktu, patuh, tunduk, disuruh haji, disuruh puasa Ramadan, disuruh zakat kalau punya sesuatu harta yang berlebih, maka ini orang Islam yang bujuran. Tapi kalau sholat kada, zakat kada, puasa kada, namanya Islam apa? KTP, ya. Islam KTP Islam. Tapi di sisi Allah lain lagi.
Semoga Islam kita dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam ini kalau kita amalkan itu menumbuhkan iman. Sholat kita lakukan tadi, bertambah iman kita, ditambahi lagi dengan bacaan wiritan. Setelah sholat, nambah iman kita, ditambahi lagi sholat sunnah, nambah iman kita, tambahi lagi pengajian antara maghrib sampai isya ini, nambah lagi, nambah. Kalau sudah kita ini istiqomah mengerjakan amalan Islam, mengerjakan yang diwajibkan oleh Allah, yang sunnah oleh Nabi Muhammad, meninggalkan yang haram, istiqomah, iman kita menjadi tebal. Jadi iman itu dihasilkan dari apa? Dari mengamalkan secara istiqomah ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling penting di dalam kehidupan kita ini bukan duit, bukan jabatan, bukan ketenaran, bukan. Yang paling penting adalah kuatnya iman. Ya, kalau sudah kuat iman, ibadah bakal kuat juga. Tergantung ibadah itu tergantung imannya seseorang. Kenapa orang ini malas? Kenapa orang ini semangat? Kenapa orang ini bisa berkorban bahkan dengan nyawanya dan hartanya? Kalau ini kadakawah walaupun sugih, walaupun kuat badannya, kadakawah berjuang untuk Islam. Kenapa? Karena iman. Ini lemah, ini kuat. Ya, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka paling kuatnya yang punya iman. Nyawa itu melayang biasa. Ya, sampai ada dua anak laki-laki yang belum cukup umur. Yang satunya umur 12, yang satunya umur 13, belum balik. Mendaftarkan diri untuk perang Badar. Untuk ikut perang Badar. Ditolak oleh Nabi Muhammad, masih halus. Ya. Lalu mereka berdua melapor ke ibunya. Wahai ibuku, aku ditolak oleh Rasulullah. Kalau kakakku diterima, umurnya 14, yang adiknya 12. Adiknya pulang menangis. Kakakku diterima oleh Rasulullah. Kelihatan sudah dewasa. Kalau ulun ini masih halus, katanya Nabi. Nanti kapan-kapan. Ini mau perang ini. Nangis ke ibunya. Tapi wahai ibu, kalau saya menggulat kakak saya itu kalah kakak saya. Ya, kalau kakak saya ini saya gulat, itu kalah kakak saya akan jatuh. Ayo kita berangkat ke Rasulullah. Ibunya ini tega begitu ya. Nah, ini mondok ke Jawa aja, jangankan ke Jawa, ke Kandangan nangis sebulan ibunya. Ya Bu. Mondok ke anaknya ke Kandangan atau kemana, ke Martapura kah? Nangis ibunya. Ini berangkat ibunya sama anaknya ini daftarkan diri untuk mati. Ya, untuk perang. Anak umur 12 tahun. Ya Rasulullah, ulun minta izin kepada pian untuk anakku yang satu ini ikut perang Badar. Kalau diperbolehkan oleh pian. Karena Sidin punya keistimewaan bisa menggulat kakaknya. Ya, kakaknya. Kita lanjut aja walaupun adzannya. Maka Rasulullah memperlihatkan, coba mana kakaknya dipanggil, ayo coba bergulat di depan saya. Ya, Rasulullah gulat di depannya Nabi Muhammad, ternyata bujuran, kakaknya terkapar ke bawah, bujur, kamu masuk perang. Radhiyallahu ta'ala anhum. Ini bukan untuk pergi ke Ancol sana, bukan. Ya, tapi pergi untuk perang ini. Kenapa kok bisa begitu? Lakinya, perempuannya, tuanya, mudanya, semuanya seperti itu karena imannya tebal, imannya kuat-kuat. Nah, kita bisa duduk semacam ini. Kenapa yang lainnya kalau kita ajak sulit? Ya, mungkin yang lainnya kita ajak sulit. Kenapa? Iman semuanya. Ya. Rabi'atul Adawiyah, beliau 1000 rakaat setiap malam.
perempuan yang berjenggot ini 11 rakaat, 3 rakaat witir aja. Ya Allah bil afiyah. 3 rakaat witir berperang masih. Nah, menurut azan nanti ada madhab. Jadi dikatakan apa ngarannya? Apa tadi? Rabi'atul Adawiyah ya, 1000 rakaat. Semoga iman kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga mati dalam keadaan iman dan Islam yang kuat. Amin ya rabbal alamin. Lalu dikatakan rukun yang pertama daripada rukun Islam adalah kalimat syahadat. Artinya syahadat yaitu meyakini kepada diri sendiri wa menjelaskan kepada orang lain. Kada boleh meyakini kepada diri sendiri tapi tidak menjelaskan kepada orang lain bahwa dirinya orang Islam. Nanti kada dikubur di kuburan Islam karena tidak menjelaskan dia orang Islam tapi kada pernah mengucapkan syahadat di depannya orang. Ya, maka dirinya tidak dikatakan orang Islam. Harus dua, meyakini kebenaran Islam bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah dan dijelaskan kepada orang lain. Maka dari itu orang yang baru masuk Islam harus ada saksi, ya, harus ada saksi berapa orang? 2 orang. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus shalah dan mendirikan zakat. Mendirikan apa? Salat. Mendirikan salat. Artinya mendirikan yaitu melazimi, continue walaupun dalam keadaan diinfus, walaupun dalam keadaan di rumah sakit. Ya. Ini sarung tapihnya banyak najis. Ya, gimana bisa sholat? Pakai infus lagi. Ya dibantu sholat asar sama sholat duhur dipepetkan sama asar. Kurang 10 menit, kurang setengah jam asar itu diganti. Pakaiannya diceboi dan lain sebagainya, diwudui. Ya, kalau kada kawa diwudui, diapakan? Ditayamumi. Nggih. Kalau kada kawah sarungnya dibuka dengan najisnya itu sudah tidak apa-apa. Ya, dengan najisnya itu tidak apa-apa. Salat. Ya kan? Semampunya. Parakan dengan asar. Parakan dengan asar. Jadi salam dari zuhur cukup wudhu sekali aja karena sakit. Ya. Habis salam dari zuhur 5 menit menghadang azan asar, sholat lagi, sholat asar selesai. Maghrib isya juga gitu, maghribnya diparakan sama hampir isya, ya, hampir isya diwudui sidin kuitan atau siapa yang sakit, ya diwudui. Setelah itu ganti pakaiannya. Sholat maghrib menghadang stumat, azan isya, sholat. Namanya jamak suri. Namanya itu jamak suri. Dikatakan jamak ya kada karena kita sholat zuhurnya pada waktunya walaupun di akhir-akhir, ya kan? Dikatakan jamak kada tapi seperti jamak, mirip-mirip jamak. Maka namanya jamak suri. Ini spesial untuk orang yang sakit. Kalau orang yang kada sakit namanya malas itu. Ya, malas. Sehat walafiat, sholat zuhur jam 3:30. Ya. Ini namanya malas ini. Jadi begitu, semampunya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau ditikam oleh Abu Lu'lu'. Ini namanya Musalla Lu'lu'. Ittihad. Kok di situ ada Lu'lu'? Mana ya? Oh, masjid. Tapi ada abunya ya, Abu Lu'lu'. Abu Lu'lu' ini majusi, penyembah api.
yang membunuh siapa? Sayyidina Umar bin Khattab dari belakang pakai pisau yang beracun, ditikam waktu sholat subuh di rakaat yang pertama atau yang kedua itu. Sidin terkapar, ya bangun dari pingsannya itu minta wudhu. Saya belum selesai sholat subuhnya, minta wudhu. Nah, ditikam ini, ya. Itu masih tetap mau diwudui, pingsan lagi, sadar lagi, minta wudhu lagi, kada kawah. Sampai wafatnya beliau berusaha untuk tetap mengerjakan sholat, tapi kada kawah. Tapi sudah usaha sudah. Nah, begitu. Radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kita bukan ditikam, ya, ditikam sama keuntungan bisnis, tokonya ramai, tertikam kita, ya, tokonya ramai tertikam, akhirnya sholatnya lenyap. Nah, kalau sepi ingat sholat, kalau ramai ada ingat sholat. Padahal kebalikannya kalau bisa bersyukur kepada Allah SWT. Wa iqamis sholat, sholat adalah tiang agama, ya, luar biasa. Tidak boleh satu dari anggota keluarga kita yang kada sholat. Seluruhnya anggota rumah tangga itu kada berkah, lenyap keberkahan di rumah itu. Ini pengacau berkah ini. Ada satu anak pian yang kada sholat, bapak ibunya seberataan kelanggar, ya, tapi ada satu anaknya yang sudah balik kada sholat, maka dengan sebab itulah rumah satu itu kada berkah. Nah, jadi harus semuanya kerjakan sholat, lebih-lebih lagi kalau berjamaah. Ulun punya kai itu mendidik paman-paman ulun, abah ulun dan cucunya ulun ini, itu luar biasa tentang sholat. Ya, jadi pernah di rumah kai ulun ini, termasuk ulun di situ, Habib Abdullah bin Soleh kai ulun ini, itu rumah tangga satu rumah itu 5 keluarga. Jadi rumah ganal 5 keluarga. Pak Mamarina ulun sama abah ulun itu 5 keluarga. Paham ya? Suami istri sama punya anak. Itu satu rumah itu 5 keluarga. Kamarnya banyak. Itu per kamar disiapkan oleh Kyai Ulun itu bel seperti sekolahan itu. Gitu. Tahu ya, bel sekolahan itu per kamar dapat 1 jatahnya, pas apa namanya menghadap ke pintu kamar. Jadi ada 5 buah, 1 bel tapi itunya 5. Ya. Jadi kadang-kadang kalau paman ulun ini ada yang suka begadang, jam 3 baru guring, itu sulit bangunnya. Itu kalau kada hadir di tempat sholat, kelihatan belum hadir, terus di bel. Tetangganya kiamat, ya, tetangga lebih dahulu apa? Bangun. Ya, semua tetangga kanan kiri bangun semuanya. Nah, salat sunnah sidin, saya melihat sendiri, salat sunnah qobliyah subuh itu sambil kakinya memencet bel tadi. Kalian bayangkan ya, berapa menit itu. Ya, kakinya sambil mencet ya. Jadi sambil sholat sambil kakinya mencet itu. Kalau kada bangun juga sidin pakai tongkatnya ke kamarnya Mamarina ulun atau kamarnya ulun. Ulun pernah bersembunyi di belakangnya pintu. Ini anak ini mana kok absen? Sudah kada ada di atas kasur, kada ada. Di atas kasur hilang, tapi kemana larinya? Ulun di belakang pintu tidur gitu. Tidak taunya tongkatnya langsung dipukulkan kemana? Ke pintu tadi. Kiamat ya. Terkejut ulun. Takut dengar trompanya aja berjalan sudah takut. Cucu-cucunya itu.
Luar biasa. Sampai detik ini kada ada anaknya, cucunya yang meninggalkan sholat sama sekali. Ya, kada ada yang nyuruh lagi, sudah dewasa kada ada yang nyuruh lagi. Kenapa? Karena berkat dahulu dididik oleh ayah dan kakeknya. Semoga semacam ini terjadi kepada keluarga-keluarga kita. Ya, terhidupkan sejarah yang semacam ini di dalam rumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Mungkin ada pertanyaan atau apa. Jadi mendengarkan azan atau berazan, kalau bukan di masjid ya, masjid jami' atau apa, itu ulun dapat dari Abah ulun. Ada seorang ahli fikih di Bangil, itu namanya Habib Ali bin Idris bin Syawbakar. Ini muridnya Habib Bakar Gresik. Itu dikatakan bahwa beliau kalau ada pengajian suruh lanjut. Apa namanya? Kalau yang di pengajian itu berazan, jadi walaupun terlambat tidak apa-apa azannya. Ya, tidak apa-apa, tidak masalah. Karena azan itu disyariatkan untuk sholat, bukan untuk pengumuman masuknya apa? Masuknya waktu. Ada. Cukup pengumuman masuknya waktu itu di masjid jami'. Itu wajib, ketat itu. Ya, masjid jami'. Kalau langgar-langgar semacam ini masih bisa dinego lah. Jadi ada dua pendapat. Di stop pengajian, ya, yang diambil oleh mazhabnya Ustaz Sufwan ini, stop pengajian, azan dulu baru dilanjut. Ya, itu ada sebagian ulama mengatakan begitu. Kalau para habaib itu biasanya tetap lanjut aja. Nanti bisa azan. Setelah selesai pengajian, azan seperti biasa, kada masalah. Ya, jadi kedua-duanya diambil dari para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Boleh mengambil yang ini, boleh mengambil yang itu. Silakan. Wa iqamus shalah wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Ya. Ini zakat ada dua macam yang akan dijelaskan nanti, yaitu zakat harta dan zakat badan. Zakat harta itu akan dijelaskan insya Allah nanti, macam-macamnya ada 6. Kalau zakat badan itu artinya zakat fitrah yang setahun cukup sekali saja, yaitu pada bulan suci Ramadan. Kapan itu zakat fitrah diwajibkan kepada kita? Yaitu siapa yang menemui Ramadan dan siapa yang menemui Syawal. Jadi sidin itu hidup kayak kita Ramadan kemarin, ya, itu hidup menemui Ramadan dan menemui juga Lebaran. Kita menemui dua-duanya itu dan punya kelebihan harta untuk apa yang bisa kita makan di hari Lebaran dan malamnya. Jadi pian makan satu keluarga itu kira-kira beras berapa kilo? 3 kilo kan? 2,5 kilo. Ya, kalau rumah tangga agak banyak 3 kilo mungkin. Walhasil contoh 3 kilo. Hari itu 24 jam. Pian punya kelebihan duit untuk beli beras atau kelebihan beras yang sudah ada. Kelebihan tersebut wajib dizakati. Jadi siapa yang saja punya kelebihan di hari itu, ada duit, ada beras, tapi sepeda motornya 2, ya, satunya nganggur, jarang dipakai, jual. Tapi ada yang kelebihan tapi, ya, jual, apalagi yang masih plastikan, dijual. Begitu sampai seperti itu. Jadi hampir rata-rata semua orang Islam itu wajib zakat fitrah, walaupun dia punya di malam Lebaran itu beras dari orang. Ya, orang memberi, tetangga memberi, ini sampai punya 3 karung.
numpuk di kamarnya, ya, kamarnya dua karung, bisa makan sehari semalam 3 karung, satu keluarga kada kawa, ya bisa buncit. Nah, lebihnya itu wajib dizakati. Artinya satu orang 2 kilo 8 on lah, 2 kilo 8 on, atau ada yang mengatakan 6 on dan seterusnya. Jadi satu orang wajib dizakati. Oh, kada kawah cuma lebihnya itu untuk 2 orang, ya 3 kilo yang dimakan sehari semalam oleh satu keluarga tadi, kelebihannya adalah 7 kilo. Uang tidak ada, habis sudah. Ya, kalau mau beli beras kada ada, cuma ada lebih 7 kilo, zakati 2 orang. Padahal keluarganya ada 7 contohnya, ya kada wajib gugur yang lainnya, cuma 2. Siapa yang didahulukan? Ayah, suami dan istri, ya, suami dan istri itu yang wajib didahulukan. Oh, ada kelebihan 3, anaknya yang paling halus, yang belum bisa begawe, ya, itu didahulukan zakat fitrahnya. Kalau ngepres ini ya, pas-pasan ini ya. Nah, kalau ada lebih berarti seberapa. Ini perlu diketahui oleh setiap orang Islam. Kadang-kadang orang Islam kada tahu, ulun fakir, ulun miskin, ya. Tapi waktu hari Lebaran, Sidin punya uang lumayan untuk beli 15 kilo itu kawah, wajib zakat. Walaupun kemarin-kemarinnya miskin, kemarin-kemarinnya miskin, tapi ada duit di hari Lebaran atau sebelum Lebaran sehari. Nah, itu maka wajib dizakati. Zakat fitrah badan kita itu ditekankan dengan tekanan yang keras. Wong setahun sekali 2,5 kilo. Setahun sekali 2,5 kilo, cukup pemurah Allah SWT ini daripada pian pajak pemerintah sekarang ini. Ya, kandang ayam dipajaki. Kandang ayam, ada ayam berapa pian pajak. Ini semuanya, setiap kepala manusia kena pajak. Nah, pajak macam-macam. Nah, akhirnya KPR ini sekarang ini, ya, KPR memberesi katanya, ya, katanya memberes. Semoga aja, amin ya robbal alamin. Ya wis, suaranya memang nadanya pemerintah ya semacam itu. Pemerintah ini ya semacam itu, antara lumayan sama kelas berat. Antara lumayan sama kelas berat. Kalau bujur-bujur adil, itu zamannya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Itu adil. Mencari adil yang betul-betul adil, zaman ini kada ada. Nabi Muhammad yang bepandir, Rasulullah yang bepandir. Antara lumayan dolimnya sama berat dolimnya, itu aja. Antara lumayan dolimnya sama agak berat dolimnya, lumayan berat dolimnya, berat. Ya situ, antara itu. Kenapa? Karena Habib Abdul Haddad mengatakan dalam kitabnya, ya, orang yang masuk ke dalam situ antara 2 hal. Ini ucapannya Shahibur Ratib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Antara 2 hal. Istiqomah, bertakwa kepada Allah, kada langgeng. Setahun copot. Ya, langsung disingkirkan. Ya, ada pejabat yang Masya Allah mau jujur, istiqomah, ngamalkan Islam, baik, adil, kada korupsi. Nah, umurnya bulanan. Ya, umurnya bulanan. Itu yakin. Atau dia kepingin tetap dengan prinsipnya itu, kepingin awet, terbunuh. Nanti disuntik mati. Kasih racun dan lain sebagainya. Itu kalamnya Abu Al-Habib Abdul Haddad. Atau satu lagi, yaitu tidak jujur, ikut-ikutan dengan nadanya mereka, bakal langgeng 2 periode, bisa mungkin 3 periode, 4 periode, insya Allah begitu.
Kalau sejalur dengan mereka, insya Allah berperiode-periode. Tapi kalau ingin jujur, bertakwa kepada Allah, bulanan aja. Atau pilih mati. Ini yang ngomong bukan saya, tapi Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad radhiyallahu taala anhu. Maka yang adil bujuran itu adalah zaman khulafa. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, khulafai salatuna sana. Khalifahku, penggantiku yang adil-adil itu 30 tahun. Setelahnya kerajaan yang dolim. Dan tambah dekat kiamat, tambah dolim lagi. Yang bersabda siapa ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dolimnya itu kadang-kadang lumayan, kadang-kadang berat, begitu aja. Ya, semoga kada terlalu berat ya. Pemerintah zamannya kita ini diringankan oleh Allah SWT, diberi keadilan, diberi kekuatan untuk bersabar, istiqomah dalam menjalankan apa yang mereka amanatkan. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Ya Rabbana atarafna bi annana agtarafna wa annana ashrafna ala radha ashrafna fatub alaina tawbah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khilani wa kullu dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimin jum'ah. Amin ya Rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli ahza bi kulli suli salla wa sallam Rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi adada tasisuhbi walhamdulillahi bil fadhi wa tanahi. Amin.